pernah suka rumah ini. Rumah tua yang diwarisi dari almarhumah nenekku, yang penuh dengan lorong-lorong gelap dan cermin-cermin besar yang tertutup kain merah. Aku selalu merasa ada yang mengawasiku dari balik kain itu, tapi aku tidak berani untuk membukanya. Alasanku tinggal di sini sepele sebenarnya. Aku baru saja putus dengan pacarku dan butuh tempat untuk menyendiri. Aku pikir rumah ini akan memberiku ketenangan, tapi aku salah besar. Pada malam pertama aku tinggal di sini, aku mendengar suara-suara aneh dari lantai atas. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama suara itu semakin keras. Aku beranikan diri untuk mengeceknya, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Hanya kamar-kamar kosong yang berdebu dan bau apek. Aku kembali ke kamarku dan mencoba untuk tidur. Akan tetapi aku merasa ada yang menatapku dari cermin di depan tempat tidurku. Aku menarik selimut dan menutup mata, berharap itu hanya imajinasiku saja. Pada malam kedua, aku melihat bayangan hitam bergerak-gerak di lorong. Aku mengintip dari balik pintu, tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Hanya cermin-cermin besar yang tertutup kain merah, yang seolah-olah menahan sesuatu di dalamnya. Aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu, tapi aku merasa ada yang menggedor-gedor dari luar. Aku pun ketakutan dan berdoa, berharap itu hanya angin. Pada malam ketiga aku tinggal di rumah ini, aku mendengar suara tangisan dari cermin di kamarku. Aku mendekatinya dan mulai menyentuh kainnya, tapi aku merasakan dingin yang amat dingin menusuk tulang. Aku mencabut kainnya dan melihat wajah pucat seorang wanita muda yang menatapku dengan mata nanar. Aku terkejut dan mundur beberapa langkah, tapi aku merasa ada yang menarik kakiku dari bawah tempat tidur. Aku berteriak dan meronta-ronta, tapi tidak satupun orang yang mendengarku. Aku tidak pernah keluar dari rumah ini, rumah tua yang menjadi penjara bagiku, yang penuh dengan lorong-lorong gelap dan cermin-cermin besar yang tertutup kain merah. Aku selalu merasa ada yang mengawasiku dari balik kain itu. Akan tetapi aku tidak berani untuk membuka kain itu. Aku tidak tahu mengapa aku setuju untuk datang ke rumah ini. Rumah yang menjadi saksi bisu, rumah yang seharusnya aku hindari seumur hidupku. Tapi aku tidak bisa menolak ajakan teman-temanku. Mereka berkumpul di sini untuk mengerjakan tugas sekolah secara bersama. Ada 5 orang yang hadir, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Aku dan Lina adalah salah satu dari mereka. Aku berusaha bersikap normal, seolah-olah tidak ada yang salah dengan rumah ini. Aku merasakan aura negatif yang menyelimuti rumah ini, seolah-olah ingin menelan kami. Aku mencoba mengalihkan perhatianku dengan membuka buku dan laptopku, tapi aku tidak bisa berkonsentrasi. Aku merasa ada yang memperhatikan kami dari balik cermin-cermin besar yang tertutup kain merah itu. Aku ingat wajah wanita muda yang menatapku tempo hari dengan mata nanar, dan suara tangisannya yang menusuk telingaku. Aku menggigil dan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku berpikir bahwa itu semua hanya khayalan belaka, bahwa aku hanya terlalu stres karena tugas sekolah. Aku berpikir bahwa tidak ada yang akan terjadi pada kami selama kami tidak membuka kain merah itu. Aku salah lagi. Kejadian pertama terjadi pada Dimas, salah satu teman kami. Dia ingin pergi ke kamar mandi. Akan tetapi kamar mandi yang di dalam sedang dipakai oleh Rani.
teman perempuanku yang lain. Dia tidak mau menunggu lama. Jadi Dimas memutuskan untuk pergi ke kamar mandi yang ada di luar rumah. Aku tidak tahu ada kamar mandi di luar rumah. Aku baru tahu saat Dimas memberitahuku. Katanya kamar mandi itu berada di belakang rumah, di samping dapur. Aku heran mengapa ada kamar mandi di sana. Tapi aku tidak bertanya lebih lanjut. Dimas berjalan menuju kamar mandi di luar rumah, melewati lorong-lorong gelap yang penuh dengan cermin-cermin besar yang selalu tertutup kain merah. Dia tidak memperhatikan apa-apa, hanya fokus pada tujuannya. Saat dia hampir sampai di dapur, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti berjalan. Dia melihat sosok misterius yang berdiri di ujung lorong, tepat di depan salah satu cermin yang selalu tertutup kain merah. Sosok itu tampak seperti seorang wanita, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Ia mengenakan gaun putih yang basah dan berlumuran darah. Rambutnya panjang dan hitam, menutupi sebagian wajahnya. Tangannya terulur ke depan, seolah-olah ingin meminta sesuatu. Dimas terkejut dan ketakutan. Dia tidak tahu siapa wanita itu atau apa yang dia inginkan. Dia berbalik dan berlari kembali ke dalam rumah, meninggalkan sosok itu sendirian. Dia tidak tahu bahwa sosok itu tidak sendirian. Di balik kain merah ada mata-mata yang mengintai. Kejadian kedua terjadi pada Tiwi, salah satu teman perempuanku lagi. Dia sedang mengerjakan tugas tentang pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dia membawa majalah yang berisi gambar-gambar pakaian, dan dia mengguntingnya untuk ditempel di kertas karton. Aku tidak tahu apa yang salah dengan majalah itu. Aku tidak tahu apa yang ada di balik gambar-gambar itu. Aku hanya tahu bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada Tiwi. Tiwi menggunting gambar pakaian adat itu, adat dari Aceh, yang berwarna merah dan hitam. Saat dia memotongnya, dia merasakan sesuatu yang menusuk jarinya. Ia menjerit dan melepas guntingnya. Melihat darah mengucur darinya, aku dan teman-temanku yang lain kaget dan bergegas mendekatinya. Kami melihat luka di jarinya yang tampak seperti bekas gigitan. Kami bertanya, apa yang terjadi? Tapi Tiwi tidak bisa menjawab. Dia hanya menunjukkan ke arah gambar yang sudah diguntingnya. Kami pun menoleh ke arah gambar itu, dan kami terkejut. Gambar itu melayang-layang di udara, seolah-olah hidup. Gambar itu berputar-putar di depan mata kami, menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, gambar itu menampilkan pakaian adat dari Aceh yang berwarna merah dan hitam. Dan di sisi lain, gambar itu menampilkan wajah wanita muda yang sama dengan yang aku lihat. Wajah wanita muda yang pucat dan berdarah, yang menatap kami dengan mata nanar. Dimas adalah orang pertama yang bereaksi. Ia panik dan lari ke dapur, mencari kamar mandi di luar rumah. Dia berharap bisa melupakan sosok wanita muda itu, tapi dia tidak tahu bahwa sosok itu masih menunggunya. Dia tidak sendirian. Di balik kain merah ada mata-mata yang mengintai. Kejadian ketiga terjadi pada aku, Lina, yang merasa paling takut di rumah ini. Aku tidak bisa melupakan apa yang aku alami di rumah ini beberapa bulan yang lalu, saat aku terjebak di sini sendirian. Aku tidak bisa melupakan wajah wanita muda yang menatapku dari cermin, dan suara tangisannya yang menusuk telingaku. Aku ingin pergi dari rumah ini, akan tetapi aku tidak bisa. Aku merasa ada yang menghalangi jalanku, yang membuatku tidak bisa keluar. Aku merasa ada yang mengikatku di rumah ini, yang membuatku tidak bisa lepas. Aku mencoba mencari teman-temanku, tapi aku tidak menemukan mereka. Aku berteriak memanggil nama mereka, tapi tidak ada yang menjawab. Aku berlari-lari
di lorong-lorong gelap, tapi aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku sampai di ruang tamu, tempat kami mengajarkan tugas sekolah bersama. Aku melihat buku-buku dan laptop-laptop yang masih tertinggal di meja, tapi aku tidak melihat orang-orangnya. Aku merasa kesepian dan ketakutan. Aku melihat cermin besar yang ada di ruang tamu, yang juga tertutup kain merah. Aku ingat bahwa itu adalah cermin yang sama dengan yang ada di kamarku, yang menampilkan wajah wanita muda itu. Aku merasa penasaran dan bodoh. Aku mendekati cermin itu dan menyentuh kainnya. Aku ingin tahu apakah wanita muda itu masih ada di sana, atau apakah dia sudah pergi. Aku ingin tahu apakah dia akan menatapku lagi, atau apakah dia akan menghilang. Aku mencabut kainnya lagi dan melihat cermin itu. Aku melihat bayanganku sendiri di cermin itu, tapi aku tidak melihat wanita muda itu. Aku merasa lega dan kecewa. Saat aku hendak menutup kainnya lagi, aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Aku melihat bayanganku yang tiba-tiba menghilang dari cermin itu, seolah-olah diseret oleh sesuatu. Aku melihat wajah wanita muda itu muncul dari cermin itu, seolah-olah menggantikan bayanganku. Aku berteriak dan mundur. Aku merasa ada yang menarik rambutku dari belakang. Aku berbalik dan melihat sosok lain yang berdiri di belakangku, tepat di depan salah satu cermin yang tertutup kain merah. Sosok itu tampak seperti seorang pria, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Ia mengenakan baju hitam yang robek-robek dan berlumuran darah. Rambutnya pendek dan beruban, menutupi sebagian wajahnya. Tangannya terulur ke depan, seolah-olah meminta sesuatu, seperti sosok yang dilihat oleh Dimas. Aku terkejut dan ketakutan. Aku tidak tahu siapa pria itu atau apa yang dia inginkan. Aku berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Aku tidak pernah keluar dari rumah ini, rumah tua yang menjadi penjara bagiku. Aku selalu merasa ada yang mengawasiku dari balik kain itu, tapi aku tidak berani membukanya. Kemudian, kejadian ketiga membuat aku sadar bahwa aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menghentikannya. Aku harus mencari tahu tentang sejarah rumah dan cermin ini, dan siapa orang-orang yang muncul di dalamnya. Aku mencoba mencari teman-temanku yang lain yang mungkin masih hidup di rumah ini. Aku berharap mereka bisa membantuku, atau setidaknya memberiku dukungan. Aku berharap mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan aku. Dan aku pun menemukan Rani, Bima di kamar mandi di dalam rumah. Mereka tampak ketakutan dan bingung, tapi mereka masih bernapas. Aku memberitahu mereka apa yang aku alami dan apa yang aku rencanakan. Mereka setuju untuk ikut denganku, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku menemukan Tiwi dan Dimas di dapur, tempat mereka bersembunyi dari sosok wanita muda dan pria tua itu. Mereka tampak luka-luka dan berdarah, tapi mereka masih hidup. Aku memberitahu mereka apa yang aku alami dan apa yang aku rencanakan. Mereka pun setuju, tapi mereka tidak yakin apa yang bisa kami lakukan. Aku membawa mereka ke ruang tamu, tempat kami menemukan laptop-laptop yang masih menyala. Aku berpikir bahwa kami bisa menggunakan internet untuk mencari informasi tentang rumah dan cermin ini. Aku berpikir bahwa mungkin ada sumber-sumber yang bisa memberi kami petunjuk atau jawaban. Aku mengetikkan kata kunci rumah tua di Jalan Merpati 17 di mesin mencari Bing dan mendapatkan beberapa hasil. Aku membuka salah satu hasil yang tampak menarik, yaitu sebuah artikel dari situs berita lokal. Artikel itu berjudul "Misteri Rumah di
Jalan Merpati 17. Kisah tragis pemilik sebelumnya. Artikel itu menceritakan tentang sejarah rumah ini dan bagaimana pemilik sebelumnya meninggal secara tragis. Menurut artikel itu, rumah ini dibangun pada tahun 1950 oleh seorang pengusaha kaya bernama Pak Harun. Dia tinggal di sini bersama istri dan 2 anaknya, yaitu seorang putra bernama Budi dan seorang putri bernama Siti. Pak Harun sangat mencintai keluarganya, dan dia juga sangat suka dengan cermin-cermin besar yang dia beli dari Eropa. Dia menghiasi rumahnya dengan cermin-cermin itu yang dianggap sebagai simbol kemewahan dan keindahan. Pada tahun 1965 terjadi sesuatu yang mengerikan. Pak Harun ditemukan tewas di ruang tamu dengan leher tergorok oleh pecahan kaca dari salah satu cerminnya. Istrinya ditemukan tewas di kamar mandi di luar rumah dengan tubuh terbakar oleh api dari kompor gas. Anak-anaknya ditemukan tewas di kamar tidur mereka dengan luka gigitan di leher mereka. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan kematian mereka. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bunuh diri. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kutukan atau bahkan perbuatan makhluk halus. Artikel itu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, hanya menyebutkan bahwa rumah itu masih kosong hingga sekarang. Artikel itu juga menyebutkan bahwa ada banyak cerita mistis tentang rumah ini, seperti suara tangisan, bayangan hitam, atau sosok misterius yang muncul di cermin-cermin itu. Aku merinding membaca artikel itu. Aku merasa ada hubungan antara cerita itu dengan apa yang kami alami. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah dan cermin ini. Aku merasa ada sesuatu yang ingin kami ketahui. Dan aku menoleh ke teman-temanku yang juga membaca artikel itu dengan wajah pucat. Aku bertanya kepada mereka, apa yang mereka pikirkan? Atau apa yang mereka rasakan? Mereka tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata nar-nar. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka atau apa yang akan terjadi pada kami. Aku hanya tahu bahwa kami tidak bisa tinggal diam di rumah ini. Aku hanya tahu bahwa kami harus mencari jalan keluar. Aku tidak tahu bahwa jalan keluar itu tidak ada. Di balik kain merah ada mata-mata yang mengintai. Kejadian keempat terjadi pada teman-temanku yang lain yang mencoba mencari tahu tentang sejarah rumah dan cermin ini. Mereka tidak tahu apa yang menimpa aku dan Dimas yang sudah menjadi korban dari sosok-sosok misterius itu. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah dan cermin ini, dan mereka ingin menemukan penjelasannya. Mereka membawa laptop-laptop ke ruang tamu. Mereka membawa laptop-laptop mereka ke ruang tamu dan mencoba mencari informasi di internet. Mereka mengetikkan alamat rumah ini dan menemukan beberapa artikel yang berhubungan dengan rumah ini. Mereka membaca artikel-artikel itu dengan seksama dan menemukan informasi misterius tentang pemilik sebelumnya yang meninggal secara tragis. Artikel-artikel itu mengatakan bahwa rumah ini dulunya milik seorang pasangan suami istri yang bernama Budi dan Sari. Mereka adalah orang-orang kaya yang suka mengoleksi barang-barang antik, termasuk cermin-cermin besar yang mereka beli dari berbagai negara. Mereka tinggal di rumah ini dengan bahagia, sampai suatu hari terjadi sesuatu yang mengerikan. Menurut artikel-artikel itu, Budi dan Sari ditemukan tewas dengan luka-luka menganga di tubuh mereka. Polisi menduga bahwa mereka dibunuh oleh perampok yang masuk ke rumah ini. Tapi tidak ada barang-barang berharga yang hilang dari rumah ini. Polisi juga tidak menemukan jejak-jejak siapa pembunuhnya atau bagaimana cara mereka masuk ke rumah ini. Yang lebih aneh lagi,
polisi menemukan bahwa semua cermin-cermin besar di rumah ini tertutup kain merah. Tanpa adanya penjelasan mengapa, polisi mencoba membuka kain-kain itu. Tapi mereka tidak melihat apa-apa di cermin itu. Hanya bayangan-bayangan biasa dari orang-orang yang ada di ruangan itu. Polisi tidak bisa menyelesaikan kasus ini dan menyatakan bahwa rumah ini adalah tempat kejadian perkara yang belum terpecahkan. Rumah ini pun ditinggalkan begitu saja, tanpa ada orang yang mau membeli atau menyewanya. Rumah ini pun menjadi tempat angker yang dihindari oleh orang-orang sekitar. Teman-temanku yang membaca artikel-artikel itu merasa ngeri dan penasaran. Mereka bertanya-tanya, apa hubungan antara cermin-cermin besar dengan kematian Budi dan Sari? Mereka bertanya-tanya, apa yang ada di balik kain merah itu? Atau apakah ada sesuatu yang disembunyikan di sana? Mereka tidak tahu bahwa jawabannya sudah dekat dengan mereka. Di balik kain merah ada mata-mata yang mengintai. Kami akhirnya mengetahui apa yang terjadi di rumah ini dan mengapa cermin-cermin besar itu tertutup kain merah. Kami mengetahui bahwa Budi dan Sari, pemilik sebelumnya, adalah orang-orang yang jahat dan kejam. Mereka menggunakan cermin-cermin besar itu sebagai alat untuk melakukan ritual-ritual gelap yang melibatkan pengorbanan manusia. Mereka menculik orang-orang yang tidak bersalah dan membawa mereka ke rumah ini. Mereka menyiksa dan membunuh mereka di depan cermin-cermin besar itu, membiarkan darah mereka mengalir ke cermin itu. Mereka percaya bahwa dengan begitu mereka bisa mendapatkan kekuatan dan kekayaan dari roh-roh jahat yang ada di cermin itu. Tapi mereka salah. Roh-roh jahat itu tidak memberi mereka apa-apa, malah menipu dan membalas mereka. Roh-roh jahat itu mengambil alih tubuh dan jiwa mereka dan membuat mereka menjadi korban dari ritual-ritual gelap itu. Roh-roh jahat itu juga mengutuk rumah ini dan membuat siapapun yang masuk ke sini menjadi sasaran mereka. Kami adalah salah satu dari sasaran mereka. Kami tidak tahu bahwa kami telah memasuki rumah yang angker dan telah menyentuh cermin-cermin besar yang sangat berbahaya. Kami tidak tahu bahwa kami telah membangunkan roh-roh jahat itu dan telah membuat mereka marah. Kami beruntung bisa selamat dari rumah ini. Tapi kami tidak bisa melupakan apa yang kami lihat dan rasakan di sini. Kami tidak bisa melupakan wajah-wajah pucat dan berdarah dari Budi dan Sari yang menatap kami dengan mata terbelalak lebar. Kami tidak bisa melupakan suara-suara tangis dan jeritan dari korban-korban mereka yang meminta tolong kepada kami. Kami berjanji untuk tidak pernah kembali dan untuk tidak pernah menyebutkan nama rumah ini lagi. Kami berharap agar rumah ini segera hancur dan agar cermin-cermin besar itu segera dipecah. Kami berharap agar roh-roh jahat itu segera lenyap dan agar korban-korban mereka segera tenang. Cerita ini berakhir dengan ketidakpastian tentang apa sebenarnya yang ada di dalam rumah itu. Apakah roh-roh jahat itu benar-benar lenyap, atau apakah mereka masih menunggu kesempatan untuk menyerang lagi? Apakah korban-korban mereka benar-benar tenang, atau apakah mereka masih menderita di sana? Apakah rumah itu benar-benar hancur, atau apakah cermin-cermin besar itu masih utuh? Kami tidak tahu jawabannya, dan kami tidak mau tahu.
kami hanya ingin melupakan semua dan menjalani hidup kami seperti biasanya. Kami hanya ingin bersyukur bahwa kami masih hidup dan berdoa agar kami tidak pernah mengalami hal-hal yang mengerikan seperti itu lagi. Tapi kami juga belajar dari pengalaman kami. Kami belajar bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal misterius yang bisa terjadi di sekitar kita. Kami belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau ilmu pengetahuan. Kami belajar bahwa ada hal-hal yang lebih baik tidak disentuh atau diganggu. Kami berpesan kepada kalian agar waspada terhadap hal-hal misterius yang bisa saja terjadi di sekitar kalian. Jangan mudah tergiur oleh barang-barang antik yang tampak menarik, tapi sebenarnya menyimpan rahasia gelap. Jangan mudah masuk ke tempat-tempat angker yang tampak sepi, tapi sebenarnya berisi makhluk jahat. Jangan mudah membuka kain merah yang tampak biasa, tapi sebenarnya menutupi cermin-cermin besar yang berbahaya. Karena kalian tidak tahu apa yang akan kalian temukan di baliknya.